Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agronomers. Kita akan melanjutkan pembahasan persiapan SNBT tahun 2025. Subtesnya pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-25 ya. Soal nomor 1, jika 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X tambah 4 pangkat X tambah 4 pangkat X tambah 4 pangkat X sama dengan 1280, maka nilai dari 4 pangkat X tambah 1 berapa? Baik, kita bahas. Nah, ini itu kan sama ya. Perhatikan di sini. 4 pangkat X ini kan sama ya. Artinya apa? Kalau kita mengarah ke konsep dasar, 1 bola tambah 2 bola tambah 3 bola tambah 4 bola tambah 5 bola. Berarti hasilnya berapa? Ada 5 bola gitu ya. Berarti ada 5 dikali 4 pangkat X sama dengan 1280. Nah, ya, ini bagikan aja gitu. 1280 bagikan dengan 5 berapa? 1280 kita bagi 5, 12 bagi 5 dapat 2, 10 kita kurangin 28 bagi 5, 5 ya, 5 kali 5 25 kita kurangin 36, 30 bagi 5 6 kali 5 30. Oke. Jadi hasilnya di sini 256 ya. 1280 dibagi 5. Nah, 4 pangkat X sama dengan 256. Karena sebelah kirinya itu bilangan pokok eksponennya itu 4, maka 256 kita buat jadi 4 pangkat ya. Jadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat berapa tuh 256? Ya, tentunya 4 pangkat berapa? 4 ya. Karena 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 kali 16 berapa? 16 kali 16 256. Jadi 4-nya ada 4 ya, 4 pangkat 4. Nah, ruas kiri dan kanan bilangan pokoknya itu udah sama. Jadi pangkatnya juga harus sama, bilangan pangkatnya. X-nya harus sama dengan ini, 4 ya. Oke, yang ditanya berapa tuh? Yang ditanya adalah 4 pangkat X tambah 1. Kita langsung cek aja. 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 4 pangkat X-nya 4 tambah 1 sama dengan 4 pangkat berapa? 5 ya. Sama dengan 4 pangkat 4 tadi 256. Berarti kita hanya kalikan sekali lagi dengan 4 ya. 256 dikali 4. 4 kali 6 24, 42, 4 kali 5 20, tambah 2 22, 4 kali 28 tambah 2 10. 1024 ya. Jawabannya 1024. Di sini pilihannya yang D ya. Soal nomor 2, diketahui 25 pangkat N kurang 1 per 5 pangkat N kurang 1 sama dengan 6, maka nilai N nya berapa? Nah, ini cara pertama itu karena di sini pilihannya angkanya kecil ya, atau di bawah 5, bisa kita coba-coba ya. Misalnya 1 kita substitusikan N nya 1, N nya sama dengan 1. Berarti nilai yang ruas kiri ini jadi 25 pangkat 1 berapa? 25 ya, kurang 1 per 5 pangkat 1 berapa? 5 ya, 5 kurang 1 sama dengan 25 kurang 1 24 per 5 kurang 1 4. 24 dibagi 4 berapa? 6 ya, 6. Jadi jawabannya 1. Nah, atau cara yang kedua kita gunakan prinsip eksponen ya. 25 pangkat N itu sama dengan 5 pangkat 2N ya, kurang 1 per 5 pangkat N kurang 1 sama dengan 6. Ini kita kali silang, ini ada per 1 ya. Kita kali silang. Jadi ini 5 pangkat 2N kali 1 tetap kurang min 1 kali 1 min 1 sama dengan 5 pangkat N kali 6 ya, 6 kali 5 pangkat N. Negatif 1 dikali 6 negatif 6 ya. Kita pindah ruas ke kiri semua. 5 pangkat 2N dikurang 6 kali 5 pangkat N. Negatif 1 dikurangi 6 jadi tambah 6 ya. Jadi positif 5 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya, dimana parabelnya itu 5 pangkat N. Jadi 5 pangkat N kuadrat dikurang 6 dikali 5 pangkat N
ditambah 5 sama dengan 0. Ya, ini kita faktorin 5 pangkat n ditambah negatif 6 dikali 5. Tentunya negatif 5 dengan berapa? Negatif 1 ya, sama dengan 0. Jadi 5 pangkat n dikurang 5 harus sama dengan 0. Jadi 5 pangkat n sama dengan 5. Ini pangkat 1 ya, eksponennya udah sama. Jadi bilang pokoknya udah sama gitu. Jadi eksponennya harus sama, n-nya sama dengan 1. Oke, benar tadi ya. Tapi di sini ada dua penyelesaian, atau 5 pangkat n kurang 1 sama dengan 0. Jadi 5 pangkat n sama dengan, di sini kita buat min 1 jadi 1 ya. 5 pangkat n sama dengan, karena 1 itu 5 pangkat 0 ya, jadi n nya sama dengan 0. Ternyata yang kedua ini tidak valid ya, coba perhatikan. Jadi 0 per 0 ya, jadi bentuk tak tentu ya. Memang benar 0 per 0 itu memang hasilnya 6 karena tak tentu ya. Kenapa? Karena 0 itu kan sama aja dengan 0 kali 6. Betul ya? Betul. Tapi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah pecahan. Artinya apa? Penyebut dari pecahan itu tidak sama dengan 0 ya. 5 pangkat n kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini kan sama dengan 0 ya. Jadi batal ya syarat pecahannya. Nah, atau 5 pangkat n-nya tidak sama dengan 1. Atau dapatnya n-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat ya. Yang benar itu n sama dengan 1. Oke, jawabannya A. Soal nomor 3, sisa dari 3 pangkat 20 ditambah 3 pangkat 21 ditambah 3 pangkat 22 ditambah 3 pangkat 23 ditambah 3 pangkat 24 dibagi 11 adalah berapa? Baik, ini kita cek dulu ya pemfaktorannya, karena ini sama semua nih. Ada 3 pangkat 20 ya. Jadi 3 pangkat 20 nya kita faktorin dulu. Ini jadi 3 pangkat 0 atau 1, plus ini jadi 3 pangkat 1, plus ini jadi 3 pangkat 2, plus ini jadi 3 pangkat 3, ini jadi 3 pangkat 4. Nah, ini jadinya 3 pangkat 20, 1 tambah 3, 4 tambah 9, 13 tambah 27, 40 tambah 81, 121 ya. Nah, inilah angka dari ini bilangan ini ya. Nah, karena 121 tuh habis dibagi 11 ya, artinya kalau kita bagi 11 nih, 3 pangkat 20 kali 121 bagi 11 itu habis dibagi 11. Nah, hasilnya berapa? 3 pangkat 20 kali 11. Sisanya berapa? Tidak bersisa ya, karena habis dibagi 11. Jadi sisanya 0 ya, A. Nah, seandainya nih 121 nya nggak habis dibagi 11, misalnya nih angka yang di sini tidak habis dibagi 11, maka adik-adik gunakan modulo ya, modulo. Misalnya nih angka ini pembaginya di sini misalnya kita buat berapa? Kita buat misalnya 10 misalnya. Nah, 10. Nah, berarti ini tadi hasilnya kan 3 pangkat 20 dikali 121. Nah, kalau kita bagi 10 itu kita bermain di sisanya ya. Kenapa? Karena di sini angkanya kan tidak habis dibagi 10. Jadi 121 kalau dibagi 10 itu sisanya 1 ya. Nah, 3 pangkat 20 kalau dibagi 10 sisanya berapa? Agak bingung gitu ya. Nah, tapi kita tahu gitu, kalau 3 pangkat 2 atau 9 dibagi 10 itu 1 lagi tambah 1 lagi, hasilnya 10 bisa dibagi 10 gitu. Nah, tambah 1 lagi berarti ini minus 1 gitu ya, kurang 1 ya kalau 3 pangkat 2. Nah, jadi 3 pangkat 2 ini pangkat 20 kan 2 kali 10 ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi 3 pangkat 2 tadi kurang 1 ya, kurang 1 agar bisa dibagi 10 gitu, karena 3 pangkat 2 9. Nah, pangkat 10 kali 1. Nah, negatif 1 pangkat 10 tentu hasilnya positif 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Kalau dibagi 10 sisanya itu 1. Nah, adik-adik bisa coba dengan angka yang lain ya di sini. Soal nomor 4, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 3 pangkat 2 X tambah 3 sama dengan akar dari 27 X tambah 5 akarnya 3 ya. Oke, kita jawab aja langsung. Ini luas kirinya 3 pangkat 2 X tambah 3. Ini nggak ada yang perlu disederhanakan lagi, sama dengan
ruas kanan 27 itu bisa ditulis 3 pangkat 3. Kita kali X tambah 5. Nah, akar dari pangkat 3 bisa kita buat per 3 ya. Jadi di sini ruas kanan ini habis ya, habis. Jadi tinggal 3 pangkat 2X plus 3 sama dengan 3 pangkat X tambah 5. Karena ruas kanan dan kiri ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti bilangan eksponennya harus sama ya. Jadi 2X plus 3 sama dengan X tambah 5 ya. Kita pindah ruas X nya, 2X dikurang X jadi X ya, sama dengan 5 dikurang 3 2. Jadi nilai X nya 2. Ini ditanya apa? Nilai X ya. Jawabannya E. Soal nomor 5, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen. Ya, ini persamaan eksponennya, langsung kita jawab aja. 4 itu 2 pangkat berapa? Kita buat dulu bilangan pokoknya sederhana ya, 2 pangkat 2 ya. Jadi ini bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali X plus 1. Yang akarnya kita buat per berapa tuh? 3 ya. Sama dengan ini kita buat 2 pangkat 1 kali 8, ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 X per, ini akarnya di sini kalau nggak ditulis 2 ya. 2 yang di sini kalau nggak ditulis 2. Kalau akar seperti ini, misalnya di sini X pangkat 4 ya. Ini bisa ditulis X pangkat 4 per, di sini tuh kalau nggak ditulis 2 ya. Oke, next. Nah, ini kita kalikan langsung boleh, atau biarin aja dulu 2 dikali X tambah 1 per 3. Kita selesaikan operasi yang sebelah kanan ya. Nah, ini tuh bentuk dari eksponen. Adik-adik masih ingat kalau ada misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya A pangkat M tambah N ya. Kalau bilangan pokoknya sama, dikali eksponennya ditambah ya. Jadi ini bisa ditulis 2 pangkat 1 tambah 3X per 2 ya. Oke, karena ini bilangan pokoknya sudah sama ya, jadi nilai eksponennya harus sama. 2 dikali X tambah 1 per 3 sama dengan 1 ditambah 3 per 2X ya. Nah, lihat nih, ini per 3 ruas kiri, ini yang kan per 2. Jadi biar sederhana, kita kalikan aja dengan KPK 3 dan 2. Berapa? 6 ya, 6. Ya, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. 4 dikali X tambah 1 sama dengan 6 dikali 1 6 tambah 6 dibagi 2 3, 3 kali 3 9X ya. Udah sederhana ya. Oke. Selanjutnya kita kalikan yang ini, 4X. 4 dikali 1 positif 4 sama dengan 6 ditambah 9X ya. Kita lanjut. Nah, 9X nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 4X dikurangin 9X sama dengan 6 dikurangin 4 ya. 4 nya ke ruas kanan. 4 dikurang 9 negatif 5X ya, sama dengan 6 dikurang 4 2. Jadi nilai X nya 2 dibagi negatif 5. Atau ya, negatifnya bisa di sini ya, di tengah. Karena positif dibagi negatif kan hasilnya negatif ya. Negatif 2 per 5 ya. Jawabannya negatif 2 per 5. Di sini pilihannya yang E ya. Soal nomor 6, jika A sama dengan 2 tambah akar 7 dan B sama dengan 2 kurang akar 7, maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 4AB berapa? Nah, adik-adik tentu masih ingat rumus di SMP ya, atau bentuk aljabar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB itu bisa ditulis A kurang B pangkat 2 ya. Nah, kemudian adik-adik pasti ingat itu ya, kalau X tambah Y dikali dengan X kurang Y, itu hasilnya X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, dua bentuk inilah yang kita jadikan untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini. Oke. Nah, jadi bentuk ini yang ditanya ini bisa ditulis A pangkat 2 plus B pangkat 2 kurang 2AB. Karena di sini kurang 4, kita kurangin 2AB lagi ya. Nah, sama dengan
bentuk dari sini kemari itu bisa kita tulis yang ini tadi. A dikurangin B pangkat 2 ya. Kurang 2 dikali AB. Nah, kita langsung substitusikan karena ini bentuknya sudah sederhana. A nya 2 tambah akar 7 kurang, karena ini kurang, ini harus kita kurungin ya. Kurung lagi di sini 2 kurang akar 7, kurung lagi ya. Kurang 2 dikali AB ya, A dikali B. 2 tambah akar 7 kali dengan 2 kurang akar 7 ya. Oke, sama dengan ini yang habis 2-nya ya. 2 dikurang 2 habis akar 7 dikurang negatif akar 7, jadi akar 7 tambah akar 7. Jadi 2 akar 7. Ini 2-nya ketinggalan, pangkat 2-nya. Pangkat 2 kurang. Nah, bentuk yang ini itu kita ikuti yang ini. Ya, ini yang kedua ini ya. 2 dikali 2 pangkat 2 kurang akar 7 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Akar 7 pangkat 2, akar 7-nya akarnya habis jadi 7 ya. Jadi 4 kali 7 kurang 2 dalam kurung 2 pangkat 2 4 kurang akar 7 pangkat 2 7 ya. Sama dengan 4 dikali 7 28 kurang, nah ini kurangin dulu ya dalam kurung, ini 2 kali 4 kurang 7 negatif 3 sama dengan 28. Ini kali dulu ya, negatif 2 kali negatif 3 positif 6 ya, sama dengan 28 ditambahin 6 34 ya. Jawabannya 34 ya. Di sini pilihannya yang E. Soal nomor 7, jika A tambah B sama dengan 0, maka 2025 pangkat A per 2025 pangkat negatif B berapa? Oke, ini simple banget ya. Sama dengan, ini gunakan sifat eksponen ya. Kalau pangkatnya negatif di bawah atau di penyebutnya, pindah ruas ke kanan jadi positif gitu. Atau kita gunakan A pangkat M, nah per A pangkat N, ini pangkatnya pasti dikurang ya, M kurang N. Nah ini gitu juga 2025, karena ini bilangan pokoknya sama 2025, pangkatnya dikurangin, A dikurang negatif B. Nah karena negatif ketemu negatif, ini pangkatnya ini ya 2025, jadi ini bisa ditulis A plus B. Nah di soal kita ketahui A plus B nya sama dengan 0, kita ganti aja nih 0, sama dengan 2025 pangkat 0. Ternyata setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Adik-adik harus ingat ya, setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi jawabannya B ya. Nah misalnya nih 4 pangkat 0 hasilnya 1, atau min 2000 gitu ya, pangkat 0 hasilnya 1. Atau kita buat misalnya 2 log 8,3 kali 4 kosinus 80 derajat kurang 1, terus ini dipangkatkan sama 0 gitu. Nah dengan catatan ini semua di dalam kurung ya, hasilnya berapa? 1. Oke, seperti itu ya. Soal nomor 8, nilai dari, ya ini nilai dari ini berapa gitu ya. Nah ini sebenarnya kita bisa gunakan sifat eksponen ya, gampang aja sih sebenarnya. Sama dengan, karena di sini kan 2025 bisa ditulis 2 pangkat 2023 kali 2 pangkat 2 ya, diakarkan seperti ini, tambah ini akarnya sampai sini ya. Ini tetap aja 2 pangkat 2023 ya. Kenapa kita pecah 2023 pangkatnya? Karena ini paling kecil pangkatnya 2023 ya. Per di bawah gitu juga 2 pangkat 2023 kali 2 pangkat 2 diakarkan kurang akar 2 pangkat 2023. Nah bentuk akar yang pertama ini adik-adik pasti ingat, itu misalnya akar A kali B bisa ditulis akar A dikali akar B ya, ini di SMP ya. Nah jadi ini bisa kita jabarin jadi akar pangkat 2 pangkat 2023 kali dengan akar dari 2 pangkat 2 kurang akar dari 2 pangkat 2023 per dengan akar dari 2 pangkat 2023 kali akar pangkat 2 pangkat 2 kurang akar pangkat
2 pangkat 2023. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan ini sama nih. Akar dari 2 pangkat 2023 ini sama ya. Kita faktorin. Karena di sini nggak ada bilangan yang lain temannya, kita buat kali 1, ini kali 1. Oke, jadi sama dengan akar pangkat 2 pangkat 2023 kali dengan di dalam kurungnya. Akar 2 pangkat 2 kurang 1 per ini yang di atas tambah, sorry. Ini di atas tambah. Tambah, ini tambah. Jadi ini juga yang di bawah akar dari 2 pangkat 2023 kali akar dari 2 pangkat 2 kurang 1. Nah, ini coret habis sama dengan ini habis 2 bagi 2 ya. Jadi 2 plus 1 per ini habis juga jadi 2 kurang 1. 2 plus 1 3. 3 dibagi 2 kurang 1 1. 3 bagi 1 3. Oke. Jadi jawabannya 3C ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.